Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Di pertemuan kita ini kita akan membahas barisan dan deret. Di part 6 khususnya kita akan masuk ke materi deret geometri tak berhingga. Nah, di part sebelumnya yaitu part 5, kita sudah membahas deret geometri. Nah, tujuan pembelajaran yang kita capai adalah memahami deret geometri tak hingga dan menggunakan deret geometri tak hingga dalam pemecahan masalah. Nah, seperti apa deret geometri tak berhingga? Jadi, deret geometri tak berhingga adalah deret geometri yang tidak dapat dihitung banyak seluruh sukunya, yaitu deret geometri dengan banyak suku tak berhingga. Nah, baik, mari kita perhatikan deret geometri berikut. Ya, jadi ada poin A, B, C, dan D. Nah, deret-deret ini merupakan contoh deret geometri tak berhingga. Jika kita perhatikan dari contoh A dan B, ya coba diperhatikan contoh A dan B, rasionya ini berturut-turut, jadi di A itu rasionya adalah 2. Dan di poin B rasionya min 2. Nah, jika diperhatikan deret tersebut kita teruskan maka nilainya akan makin besar. Dan tentu tidak terbatas. Nah, deret demikian ini disebut divergen. Jadi jika menemukan deret seperti ini, rasionya semakin besar, maka dia disebut divergen ya. Nah, berikutnya dari contoh C dan D, ya, ini rasionya masing-masing di deret C itu rasionya 1/2, dan di poin D rasionya min 1/3. Nah, dari contoh C dan D ini dapat kita hitung pendekatan jumlahnya, sehingga rasio ini disebut deret ini disebut deret konvergen. Nah, dengan kita perhatikan rasionya mutlak kurang 1. Pada deret konvergen jumlah suku-sukunya tidak akan melebihi suatu harga tertentu, tetapi akan mendekati harga tertentu. Harga tertentu ini disebut jumlah tak berhingga. Nah, suku yang dinotasikan nanti itu dengan S tak berhingga. Nah, jika diperhatikan di poin A dan B, deret ini disebut deret divergen. Jadi deret geometri tak hingga yang divergen adalah deret geometri tak hingga yang tidak memiliki jumlah. Nah, seperti apa syarat yang diberikan? Nah, jika R, mutlak R lebih dari 1, ini artinya R lebih dari 1, rasionya ya, lebih dari 1 atau rasionya kurang dari min 1. Maka jumlah sampai tak hingga itu tidak ada. Jadi pada deret divergen tidak memiliki jumlah. Nah, selanjutnya pada deret konvergen, nah itu bisa kita lihat bahwa deret geometri tak hingga yang konvergen adalah deret geometri tak hingga yang memiliki limit jumlah. Tentu dengan syarat yang diberikan, rasionya mutlak rasio yaitu rasionya lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Nah, tentu ini memiliki jumlah. Sehingga dituliskan dalam bentuk rumus, jadi simbolnya tak hingga S tak hingga sama dengan A dibagi 1 kurang R. Nah, inilah rumus untuk deret tak hingga pada konvergen. Jadi bisa disebutkan bahwa deret divergen tidak memiliki jumlah, sedangkan deret geometri tak hingga yang memiliki nilai itu disebut deret konvergen dengan rumus yang diberikan ini. S tak hingga sama dengan A dibagi 1 kurang R. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke contoh. Tentukan jumlah tak berhingga suku dari deret berikut. Ya, coba diperhatikan jadi poin A, poin B. Jika kita perhatikan ini, nah, tentu kita bisa mengetahui suku pertamanya berapa dan rasionya. Jadi itu A sama dengan 1 dan rasionya adalah 1/2. Selanjutnya rumus deret geometri tak hingga dituliskan seperti S tak hingga sama dengan A dibagi 1 kurang 1. Jadi A-nya tadi 1, R-nya adalah 1/2.
Nah, diperoleh 1 dibagi 1 kurang 1/2. Jadi 1 kurang 1/2 itu sama dengan 1/2. 1 dibagi 1/2 hasilnya adalah 2. Jadi jumlah tak berhingga pada poin A ini adalah 2. Nah, selanjutnya kita masuk di poin B. Nah, yang kita perhatikan ini adalah deret pada pangkatnya ya, perpangkatannya ini, yaitu 2 tambah 1 tambah 1/2 tambah 1/4 dan seterusnya. Nah, tentu kita juga bisa menuliskan bahwa A-nya bisa kita tuliskan sama dengan 2 dan rasionya sama dengan 1/2. Nah, berdasarkan rumus jumlah tak berhingga, yaitu A dibagi 1 kurang R dan selanjutnya disederhanakan. 2 dibagi 1 kurang 1/2 itu sama dengan 2 dibagi 1/2, yaitu sama dengan 4. Jadi 2 pangkat 2 tambah 1 tambah 1/2 tambah 1/4 tambah dan seterusnya. Nah, ini bisa kita tuliskan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, jumlah tak berhingga pada suku dari deret di poin B ini adalah 16. Contoh berikut, jumlah tak hingga sebuah deret geometri ialah min 18 dan R sama dengan min 2/3. Tentukan suku pertama deret tersebut. Jadi yang ditanyakan adalah suku pertama atau biasa kita tulis A. Nah, yang diketahui tadi yaitu jumlah tak hingganya adalah min 18 dan seterusnya R-nya adalah min 2/3. Berdasarkan rumus, kita tinggal substitusi yaitu min 18 sama dengan A dibagi 1 dikurang min 2/3. Nah, ini kita sederhanakan menjadi min 18 sama dengan A dibagi 1 tambah 2/3. Nah, 1 tambah 2/3 ini kita tulis saja. 1 ini menjadi 3/3, berarti 3 tambah 2, 5/3 ya. Nah, hasilnya ini kita peroleh min 18 dikali 5/3. Nah, bisa kita langsung sederhanakan min 18 bagi 3 yaitu hasilnya adalah 6. Sehingga A sama dengan min 6 dikali 5 sama dengan min 30. Jadi suku pertama pada deret di soal ini adalah min 30. Selanjutnya kita masuk ke contoh 3 dan 4. Nah, silakan dibaca contoh 3 dan 4. Jadi contoh ini merupakan deret geometri tak hingga. Ini merupakan penerapan deret geometri tak hingga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu penerapan deret tak hingga yaitu untuk menghitung pantulan lintasan bola yang jatuh. Nah, selain itu, penerapan deret tak hingga juga dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan sebuah bakteri tertentu. Nah, pada soal ini ada kata kunci yang perlu kita perhatikan yaitu bola yang jatuh dan bola yang dilempar ke atas. Nah, seperti apa penjelasannya? Jadi yang perlu kita pahami bahwa lintasan yang dilalui oleh bola ada bagian yang naik dan ada bagian yang turun karena terjadi pemantulan. Nah, untuk bola yang jatuh diberikan rumus 2 S tak hingga dikurang A sama dengan 2 dikali, jadi S tak hingga tadi adalah A dibagi 1 kurang R dikurang A. Sedangkan bola yang dilempar ke atas berlaku rumus 2 S tak hingga sama dengan 2 kali A dibagi 1 kurang R. Jadi 2 kali ini karena terjadi pemantulan ya, ada bola yang naik dan turun kembali. Nah, seperti itu cara membedakan menggunakan rumus pada soal ini. Nah, kita langsung saya jawab. Jadi bola yang jatuh tadi dari ketinggian 2,5 meter dan memantul dengan ketinggian 3/5 kali tinggi semula. Setiap kali memantul berikutnya mencapai tinggi 3/5 kali tinggi pantulan sebelumnya. Tentukan jarak lintasan bola seluruhnya sampai berhenti. Nah, dari sini bisa kita ketahui, jadi mula-mula itu 2,5 meter, kemudian ketinggian ini 3/5 kali tinggi semula, berarti rasionya adalah 3/5. Karena bola yang jatuh dari ketinggian, maka rumus yang kita gunakan adalah 2 kali S tak hingga dikurang A, sama dengan 2 dikali A dibagi 1 kurang R dikurang A.
Nah, kita substitusi saja dari yang diketahui di soal, yaitu 2 dikali, kemudian A-nya adalah 2,5 meter dibagi 1 dikurang 3/5. Nah, ini dikurang 2,5. Dan hasilnya adalah 2 dikali 2,5 dibagi 1 kurang 3/5 kurang 2,5, yaitu jadi 2 kali 2,5 hasilnya adalah 5. 1 dikurang 3/5 yaitu 2/5 dikurang 2,5. Nah, hasilnya adalah 12,5 dikurang 2,5 yaitu 10. Nah, jarak lintasan bola seluruhnya sampai berhenti adalah 10 meter. Berikutnya di contoh keempat, sebuah bola dilemparkan ke atas mencapai ketinggian 8 meter. Bola tersebut jatuh dan memantul kembali dengan ketinggian 1/2 dari ketinggian sebelumnya. Berapakah panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti? Nah, dari keterangan ini kita bisa lihat bola yang dilemparkan ke atas. Nah, rumusnya tadi kita sudah tetapkan. Mula-mula dari ketinggian 8 meter berarti ini adalah A. Selanjutnya bola tersebut jatuh dan memantul kembali dengan ketinggian 1/2 dari ketinggian sebelumnya, berarti ini adalah rasionya ya. Nah, kita peroleh rumus yaitu 2 kali S tak hingga sama dengan 2 dikali A dibagi 1 dikurang R. Nah, kita substitusi saja dari yang diketahui tadi, yaitu A adalah 8, kemudian dibagi 1 dikurang R-nya adalah 1/2. Nah, diperoleh 2 dikali 8 dibagi 1 kurang 1/2 itu 1/2. Nah, karena bagi inversnya ini penyebutnya 1/2, kita balik juga menjadi 2/1. 2 bagi 1, 2. Sehingga bisa dituliskan 2 dikali 8 dikali 2. Nah, hasilnya adalah 32. Jadi panjang lintasan dilalui bola sampai berhenti adalah 32 meter. Nah, berikutnya di contoh berikut, perhatikan bujur sangkar seperti berikut. Jika diteruskan, maka tentukan jumlah luasnya. Nah, kita perhatikan dulu bujur sangkarnya ya. Nah, kemudian panjang sisinya adalah A. Selanjutnya di dalam ini ada gambar bujur sangkar lagi. Dan di dalamnya ada lagi bujur sangkar. Kemudian dalamnya lagi. Nah, seperti apa penyelesaian soal seperti ini? Baik, kita perhatikan dulu yang pertama ini yang warna merah, bujur sangkar pertama ini. Nah, luasnya merupakan deret tak hingga. Nah, bujur sangkar pertama, ini tadi panjang sisinya S, SA itu adalah A. Sehingga bisa dituliskan L1, jadi luas pertama bujur sangkar, S pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2. Selanjutnya di dalam ini, yang warna biru ini ya juga adalah bujur sangkar, yaitu belah ketupat. Nah, bagaimana rumus belah ketupat? Nah, yang umum biasa kita lihat itu D1, D itu adalah diagonal ya, D1 kali D2 dibagi 2. Jadi D ini adalah diagonal, sama dengan A. Dan dituliskan L2 sama dengan 1/2, D pangkat 2 ya, D1 kali D2 ya. D pangkat 2 sehingga diperoleh 1/2 A pangkat 2. Nah, selanjutnya kita ingin mencari rasionya. Nah, tentu L2 dibagi L1. Hasilnya adalah L2 tadi 1/2 A pangkat 2 dibagi L1-nya adalah A pangkat 2. Jadi A pangkat 2 dibagi A pangkat 2 hasilnya adalah sama dengan 1/2. Maka jumlah luasnya adalah L1 dibagi 1 dikurang R pangkat 2. Itu bisa dituliskan L1-nya tadi adalah A pangkat 2 dibagi 1 dikurang rasionya yaitu 1/2. Ya, A pangkat 2 dibagi 1/2 itu sama dengan 2A pangkat 2. Jadi jumlah keseluruhan luas pada bujur sangkar di gambar ini adalah 2A pangkat 2. Nah, demikian pertemuan pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.